Pak Dedi, saya sebagai putra NTT yang berdomisili di Jawa Barat, tolong Pak bantu saudara-saudara saya. Mana yang lain, teman-teman yang lainnya? Ada, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dedi Mulyadi yang sudah menanggapi komentar saya. Ampun, Pak Marenta. Iwan, apa Mang? Mang Iwan tahu nggak singkatan dari PDAM atau PAM? Tahulah, PDAM perusahaan daerah air minum, PAM itu perusahaan air minum gitu. Ya, perusahaan daerah air minum atau perusahaan air minum gitu kan? Iya begitu. Emang kenapa nanyain itu? Sekarang mah kayaknya udah nggak relevan lagi, Mang Iwan. Nggak relevan? Harus diganti singkatannya. Emang kenapa harus diganti singkatannya? Ya karena sekarang air minum udah nggak pakai air pump. Oh iya. Orang banyak kan pakai air galon. Iya sih. Tapi mau diganti jadi apa? Ya ganti aja jadi perusahaan air mandi, Mang Iwan. Ah iya bener Bang, cocok. Emang cuma buat mandi doang kayaknya. Ya udah dimulai aja langsung Bang. Oke baiklah. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Oke, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang lagi rame, Mang Iwan? Nah, nanti ini berita utamanya yaitu bantuan untuk bencana gempa di NTT, Mang, yang disalurkan. Oh iya ya. Tapi ada juga berita-berita yang lain, Mang, yang tidak bisa dilewatkan ya, cukup menarik juga. Oke, siap. Nah, tentu saja hiburan. Udah disiapkan belum hiburannya? Oh, sudah tuh. Apa temanya? Ah, temanya mah campur-campur. Masih ada tentang 17-annya atau campur dengan yang lain. Tapi ada yang spesial. Apa yang spesial? Ya, kita akan lihat bagaimana Bapak Aing panjat pinang, Mang Iwan. Oh, maksudnya ke hiburan? Iya tuh, udah hiburan itu mah. Masa politik panjat pinang. Oh iya, masa panjat pinang dipolitisasi. Oke, kita mulai ke video pertama. Untuk video pertama apa kita ini yang akan kita tayangkan? Untuk yang pertama ini ada striker receh Mang, atau penyerang receh yang menyebut Bapak Aing tidak layak jadi presiden RI. Oke, siap. Play. KTM hanya rakyat kecil dan tidak punya nyali memberantas koruptor kelas kakap. KTM tidak layak menjadi capres 2029. Sejak kapan ya tugas utama gubernur itu menangkap koruptor, Bang? Kalau abang mau KDM nangkepin koruptor, ajukan sama abang KDM suruh jadi ketua KPK. Ya, tugas pokoknya seorang gubernur itu ialah sebagai kepala daerah otonom dan kepanjangan tangan atau perwakilan dari pemerintah pusat. Ya, nah peran gubernur ya dalam tindakan korupsi adalah melakukan pencegahan, Bang. Ya, pengawasan internal sama koordinasi ya kan dengan KPK, dan itu sudah dilakukan oleh KDM. Jadi janganlah melakukan narasi-narasi pembodohan, Bang, untuk menjatuhkan elektabilitas Bapak Aing KDM. Baca PP-nya dulu baru keluar-keluar. Sejak kapan gubernur bisa nangkap koruptor? Bodoh banget ya. Nah itu Mang serangan dari striker receh. Oh itu striker receh. Ya Mang receh. Iyalah kalau striker receh kayak gitu Mang nggak perlu Bapak Aing yang menanggapi, kalau kata saya mah ya. Cukup para fansnya saja gitu. Betul Mang. Karena kan logika yang dipakainya pun kadang-kadang absurd ya, asbun. Ya Mang kadang-kadang dipikirin dulu mau ngomong. Iya. Jadi yang dia bilang katanya nggak pantas jadi RI 1 karena tidak bisa berhasil menangkap koruptor. Nah gimana tuh Mang? Aneh. Apa disebut aneh? Kayak di ini aja sih Pak RT. Pak RT kan punya hansip ya, terus buat apa punya hansip kalau nangkap maling harus RT juga. Nah bener itu, ngapain jadinya hansip ya, itu ibaratnya. Iya bener Bang ya, kayak macam sekarang ada sayembara masyarakat menangkap maling atau begal. Nah para aparat di tingkat desa atau kelurahan seperti kades ya, lurah, RT, RW, itu kan yang terpenting adalah koordinasi dengan pihak kepolisian. Nanti kan yang mengamankannya atau yang menangkapnya pihak kepolisian. Ya walaupun istilahnya ditangkap oleh warga, tetap yang berwenang untuk mengamankan adalah pihak kepolisian.
Gitu. Oh Ya iya. bukan RT-nya, RW-nya atau lurahnya kan? Bukan. Sama atuh ini juga. Nah iya sederhananya gitu. Bener kata si abang yang menjawab tadi. Yang penting Bapak Aing sudah koordinasi dengan KPK. Nah KPK lah yang berwenang untuk mengamankan. Masa Bapak Aing suruh nangkap koruptor? Ah, aneh aja. Dasar trek receh. Iya mang ketahuan receh banget. Lanjut aja berikutnya. Nah yang ini mas striker ini rada berat ini mang. Oh, berikutnya striker agak berat ini. Emang siapa ini? Si ini apa namanya? Yang dari Prancis teh. Oh yang dari Prancis Mbappe kali. Iya dia. Oh mang dimainkan aja videonya biar jelas. Oke, siap. Play. Ada segitiga SSB Singapura, Solo, Bandung. Ini informasi intelijen, Pak. Banyak sekali informasi saya yang sudah Kan dapat. Pak saat ini dekat Ya, saya lihat sama kalangan-kalangan di dalam ya. saya kan tiap hari muter aja kemana-mana dapat informasi. Nah, dan tanda-tandanya sangat jelas. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mendapat postingan dari ini senior saya, orang yang saya kagumi. Nah, dia bicara persoalan SSB, analisisnya tajam banget. Dia melihat saya itu masuk dalam kelompoknya SSB. Ini hebat analisisnya. Betul Pak, saya ini memang orang yang saat ini sangat menekuni SSB. SSB, Sekolah Sepak Bola Bandung. Bukan SSB yang Bapak maksud, yaitu Singapura, Solo, Bandung. Saya makin nggak ngerti Pak. Singapura saya nggak pernah ke Singapura, tapi ya namanya analisis ya silahkan saja dilakukan. Tetapi tentunya harus memiliki dasar-dasar pijakan yang memadai, tidak berbau fitnah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya buat Bapak. Saya tetap menghormati Bapak dari sisi pendapat, tetapi saya punya hak untuk menyampaikan pada Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak memiliki dasar pijakan yang sangat kuat dan cenderung memecah belah. Nah, itu mang striker yang beratnya. Ya, kalau striker kelas berat wajar lah kalau ditanggapi langsung sama Bapak Aing gitu ya, Bang Iwan. Iya mang. Iya, langsung istilahnya Bapak Aing yang jadi defendernya ya kan. Ah, malah kayaknya langsung melakukan serangan balik. Ya, kayaknya sih gitu. Serangan balik cepat. Kalau kata mamang gimana itu? Ya kalau menurut saya mah menganalisa ya boleh-boleh aja, silahkan ya. Setiap orang berhak untuk melakukan analisa. Tapi kalau belum ada pondasi yang kuat, data yang kuat, bukti yang kuat, jangan sampai langsung menyimpulkan ya. Apalagi ibaratnya hasil analisanya itu hanya berupa prasangka gitu, praduga. Nah, jangan langsung meyakini bahwa prasangka itu adalah fakta gitu, sebagai fakta, apalagi sebarluaskan di media sosial, dipublikasikan. Nah, kan ini bahaya. Iyalah bisa menyesatkan. Iya. Jadi akhirnya hanya berupa tuduhan-tuduhan kosong. Iya tanpa bukti. Ya karena mungkin bukan analisa yang berdasarkan data dan fakta, tapi analisa yang berdasarkan asumsi. Nah, kan gitu. Berdasarkan asumsi dan cocokologi yang ada di kepalanya sendiri. Sesuai hayalan dia aja. Ya, ibarat kayak teori konspirasi jadinya kan gitu. Nah betul. Teori konspirasi itu kan ya selamanya akan tetap menjadi teori, tidak akan menjadi fakta. Namanya juga teori. Iya mang. Jadi jangan ibaratnya sekali lagi prasangka diyakini sebagai fakta, apalagi disebarluaskan, dipublikasikan ke publik. Nah, seperti itu Bapak. Oke mang mantap. Iya tuh, kalau disebut SSB mah, saya juga SSB Bang Iwan. SSB apa mang? Saya suka bakso. Biasanya mie ayam. Ya mie ayam juga boleh sih, Bang Iwan. Ya ngerti saya. Udah kelarin dulu syutingnya gampang itu. Alhamdulillah kalau mengerti mah. Ngerti lah saya. Oke, lanjut aja, apalagi yang lagi rame ini. Nah berikutnya tentang Pancasila mang. Nah, apa dengan Pancasila?
Ada pejabat yang salah baca Pancasila sampai dibandingin sama anak TK. Waduh, mainkan videonya. Play. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Keadilan yang adil dan beradab. Nah itu dia Mang, Bapak Bupatinya yang salah baca Pancasila waktu upacara bendera kemarin gitu. Gara-gara ini dia sampai dipojokkan sama netizen. Nangis atuh. Oh nangis? Kan biasanya kalau dipojokkan menangis Mang Iwan. Maksudnya disudutkan. Oh gitu. Oh gimana tuh? Ya kalau menurut saya begini Bang Iwan. Yang anak-anak tadi kan pikirannya masih fresh gitu ya. Jadi apapun yang masuk ke kepala itu gampang dihafal. Karena apa? Karena kan anak ini belum bisa memikirkan masalah harga beras, token listrik, gas habis ya itu kan, tagihan dari leasing, pinjol dan sebagainya. Jadi masih mudah untuk menyerap informasi dari luar dan langsung hafal gitu. Ya tapi kan ini kan sesuatu yang diucapkan berulang-ulang Mang, apalagi dari sekolah gitu. Tiap tahun diucapkan. Selain orang tua banyak pikiran gitu ya. Ya Bapak tadi kan termasuknya orang tua Bapak Bupati. Jadi dia banyak yang harus dipikirkan Mang Iwan. Selain masalah yang saya sebutkan tadi, dia juga harus memikirkan apakah kaos kakinya matching dengan celana misalnya. Ataukah jam tangannya matching dengan baju. Kan seperti itu. Alah malah mikirin matching-matchingan. Iya, yang lebih sulit itu mematchingkan antara topi dengan sepatu karena jaraknya jauh Mang. Tahu cari alasan aja. Yang jelas kan Bapak itu baca, Mang, harusnya mah tidak salah tuh. Ah, soal membaca, oke lah. Kalau namanya membaca kan melihat. Tapi Mang Iwan lihat sendiri tadi. Si Bapak Bupati ya, dia membaca menggunakan apa? Kacamata. Ya, terus masalahnya di mana? Ya bisa jadi salah kacanya atau salah matanya, Mang Iwan. Ya, kalau salah matanya makan matanya mata dia tuh Mang. Oh iya ya. Oh, jadi salah matanya apa kacanya? Iya berarti bisa jadi salah matanya. Nah, tuh. Atau kacanya kali minnya kurang. Alah, minnya kurang. Terus Mamang tahu nggak sih itu bupati dari mana? Oh iya enggak tahu. Oh tanya saya. Nah Mamang pakai jurus ngeles siapa itu? Lanjut. Itu tadi suara siapa? Udah jangan bahas suara itu. Lanjut. Oke lah kita lanjut. Ini ada warga NTT yang minta tolong ke KDM. Oh ya kita masuk ke topik utama berarti nih. Ya betul. Sok main kan? Oke play. Saya sebagai putra NTT meminta dan memohon kepada Bapak Deddy Mulyadi agar datang ke Flores atau datang ke NTT untuk membantu korban-korban bencana yang di Nusa Tenggara Timur. Semoga badai berlalu, duka yang mendalam yang diakibatkan karena bencana yang menimpa segera terlewati. Dan masa-masa sulit mari kita atasi bersama. Kami juga akan berangkat ke Nusa Tenggara Timur, ikut membahagiakan warga NTT yang hari ini sedang dirundung kesedihan. Tidak banyak bantuan yang akan kami bawa, ala kadarnya saja. Semoga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat yang tertimpa bencana di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, semoga kita bisa berjumpa. Nah itu tadi videonya Mang. Ya jadi abangku ya yang orang NTT, perlu saya ingatkan kembali bahwa Presiden kita masih Pak Prabowo, bukan Bapak KDM. Itu yang pertama. Sehingga akhirnya banyak komen-komennya di situ yang mengatakan, "Woi, presidennya siapa, woi?" Kan gitu ya. Oh iya, sekedar mengingatkan. Bang. Iya, karena mungkin dia kan melihat contoh bahwa Bapak Aing juga sempat datang, sempat membantu di Sumatera pada saat itu ya. Ya. Nah, mungkin yang jarang diketahui oleh netizen, kenapa si abang itu minta tolong ke Bapak Aing. Ternyata ada satu video yang pengakuan dari si abang bahwa dia adalah orang NTT yang domisili di Jawa Barat.
di Jawa Barat. Otomatis kan gubernurnya adalah Bapak Aing. Jadi wajar kalau sebagai warga Jawa Barat minta tolongnya ke Bapak Aing. Nggak salah kan? Nggak lah. Iya. Ada nggak videonya? Ada videonya. Atau diputar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, saya sebagai putra NTT yang berdomisili di Jawa Barat, tolong NTT jangan dianaktirikan, Pak. Saya memohon kepada Bapak. Hanya Bapak yang bisa. Tolong Pak, bantu saudara-saudara saya yang di NTT, Pak. Nah, kemarin kan kita sempat membahas Bapak Aing menyiapkan 4 miliar untuk NTT, ya kan? Ya, benar. Kemarin kita tayangkan Bapak Aing menyiapkan 4 miliar. Nah, sekarang kita lihat rapatnya bagaimana sampai terkumpul 4 miliar. Oh iya, kenapa bisa secepat itu rapatnya sampai langsung mengumpulkan 4 miliar? Tuh, langsung diputar videonya, Bang. Oke, play. Jadi berapa terkumpul? Windy, Pak. Pertama 400 juta ASN, 100 juta Kuarda, Pak Gubernur 500, Bajna 1 miliar, Kadin Jabar 200, Apindo 500, Pak Joko dari PT Buana Kasih 100, BJP Buana Kasiti, Buana Kasiti. Masih hafal kan, Dedi? Buana Kasiti, tahu saya Mas. Langsung Pak dikasih makan di situ Mas. 3,8 Pak. 3,8 miliar. Ya udah tambah 200 sama saya. 100 kan? Saya 100. Oh, tambah 100. Jadi 200 tambah 100. tambah 100. Jadi saya 600. Jadi 4 miliar. Udah, Pak. Alhamdulillah. Nah, begitu Mang, ternyata cara rapatnya. Tuh, terus kalau menurut Mamang gimana bisa cepat dapat 4 miliar? Ya, sebenarnya sih sederhana ya, Mang Iwan. Sederhana? Ini mah menurut implengan saya. Apa implengan? Ya, menurut apa yang saya bayangkan di kepala saya begini. Gimana tuh? Jadi sebelum mereka berkumpul, Bapak Aing sudah mengkoordinasikan via misalnya telepon atau WhatsApp ya. Tolong kumpulkan uang atau misalnya alokasikan dana dari si A, si B, si C misalnya gitu kan. Nanti kalau sudah ada keputusannya akan memberikan sumbangan berapa untuk NTT, kumpul tanggal sekian, jam sekian. Nah, pada saat kumpul, mereka masing-masing istilahnya masing-masing instansi itu sudah punya apa namanya, bukan data ya, sudah punya bekal gitu bahwa kami akan menyumbang sekian, kami akan menyumbang sekian. Jadi hanya satu kali pertemuan yang katanya 25 menit itu langsung terkumpul 4 miliar. Enggak istilahnya pada saat itu diundang langsung terjadi. Tidak, kalau kata saya mah. Soalnya kalau misalnya diundang dulu, nah terus dibicarakan kita membutuhkan dana untuk membantu saudara kita di NTT. Nah, audiens dari apa namanya instansi ini pasti akan minta waktu. Baik Pak, saya akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait, bla 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 bla. Bubar dulu kan tuh. Nah, habis bubar, terus baru udah kumpul lagi. Apa bubar kalau mau kumpul lagi? Ya kan? Kumpul lagi, uangnya sekian. Jadi 2 kali kerja. Masuk akal juga sih analisanya. Kayaknya kayak gitu Bang Iwan. Soalnya kalau misalnya seperti yang contoh kedua tadi, jadi kelamaan. Sedangkan yang namanya bencana itu perlu gerakan cepat gitu kan. Ya betul. Iya, ini mah menurut implengan saya. Pengelawangan gitu kali. Itu kayaknya konsepnya, cara rapatnya. Oke Mang, kita lanjutkan video berikutnya. Kita lanjut. Nah, ini detailnya. Bapak Aing mempertanyakan soal uang bekal yang dibawa oleh sukarelawan. Oh ya, video pertama kan sempat disebut masalah relawannya. Jangan sampai dompetnya kosong gitu ya. Iya benar, sok dimainkan aja. Baik, play. Oh iya boleh. Pramuka. Pakai baju pramuka Pak pesanannya. Iya. Bawa bekal. Yang cukup. Jangan kebiasaan ngirimin orang ke tempat bencana, orangnya nggak dibekelin. Nanti di sananya dia bingung tiap hari berpikir untuk makan dirinya. Jangan, harus cukup. Berapa ongkos? Enggak, saya nanya naik aja. Berapa uang saku petugas dalam setiap hari ke tempat bencana kalau keluar provinsi? SPPD Pak. Berapa? 50 Pak. Hah, sehari? Jangan Pak. 400. Bikin ini khusus kebijakan, diskresi. 450. Hah? Sekarang berapa? 430. Uang sakunya per hari. Uang sakunya 430 per hari. 600 lah sehari. Uang sakunya cukup.
Maksudnya kan semangat ke sana, bisa buat makan di sana, buat ngirim di rumah. Nah sekarang 600.000 per orang. Ya begitulah Bapak Aing ya, cara berpikirnya itu main bowling, main blowing gitu. Ya di luar apa yang bisa terpikirkan oleh yang lain gitu. Saat awalnya disediakan anggaran satu orangnya 150, tapi terakhirnya jadi 600.000. Karena yang dipikir Bapak Aing itu bukan cuman sukarelawan yang berangkatnya, tapi juga keluarga yang ditinggalkannya untuk bertugas. Nah mereka kan juga butuh istilahnya asupan apa namanya dana gitu untuk perekonomian mereka selama ditinggal bertugas itu. Jadi untuk orang yang bertugasnya nanti berapa, untuk keluarganya berapa, kan seperti itu. Detil ya. Iya tuh, jangan ditinggal aja. Keluarganya leleran nyari utangan ke sono ke sini. Kan bisa di TF atau Mang. Ya kan namanya daerah gempa susah tuh untuk transfer, kan listrik padam, jaringan padam, seperti itu Bang Iwan. Oh iya ya. Iya, itu mah udah dipikirkan sebelumnya tuh sama Bapak Aing. Gak bisa transfer dari sono nih gitu. Iya ya. Nah, bukan cuma Jabar, Mang. Jakarta juga mengirimkan bantuan untuk NTT. Sok dimainkan videonya. Oke, siap. Play. Jadi dana yang terkumpul kemarin untuk DKI Jakarta sudah 3,8 miliar itu terkumpul dari ASN. Tetapi saya yakin hari ini kita akan lebih karena memang saya sudah minta kepada CSR yang ada di BUMD juga ikut. Dan kita juga sudah memberangkatkan beberapa orang untuk tim kesehatan yang secara langsung turun ke lapangan. Dan pemerintah DKI Jakarta betul-betul merasa menjadi apapun yang terjadi di NTT itu kita ingin meringankan dan berperan serta. Berarti penggalangan dana sukarela gitu ya kepada ASN? Kalau ASN sukarela, enggak sukarela. Maka sudah terkumpul 3,8 kemarin itu adalah dari ASN. Yang sekarang ini yang sedang kita kumpulkan dari CSR-nya BUMD kita. Nah itu Mang. Ya Mang Iwan, mantap. Mantap Pak Pram, yo lanjutkan. Jadi harusnya seperti ini Mang Iwan. Di saat suatu daerah istilahnya melakukan bantuan untuk daerah lain, dipublikasikan. Baik itu di akun pribadi ataupun akun resmi pemerintah. Atau dari media-media. Masalahnya apa? Supaya merangsang daerah lain untuk ikut juga ya membantu seperti itu. Jadi bisa menularkan energi positif. Jangan takut dibilang pencitraan, jangan takut dibilang ria, karena ini merupakan sebuah contoh kan seperti itu Bang Iwan. Betul. Nah, luar biasanya tadi kata Pak Pram 3,8 miliar itu baru dari ASN aja Bang Iwan. Masih bisa bertambah. Berarti kan luar biasa ini. Dan sebagian relawannya juga sudah diberangkatkan ke lokasi. Dengan kompaknya setiap daerah membantu daerah lain yang membutuhkan bantuan dalam keadaan bencana, ini kan bisa meringankan beban dari pemerintah pusat. Jangan segalanya itu tuh mengandalkan pusat kan gitu. Karena bisa jadi banyak kendala, apakah itu efisiensi ya kan, apakah itu masalah waktunya atau masalah tenaganya kan gitu. Birokrasinya juga kan agak susah lah kalau di pusat itu. Nah kalau setiap daerah itu kayak istilahnya di Jawa Barat atau di Jakarta langsung kirim bantuan ya, koordinasi dengan pusat mah nanti belakangan, yang penting bantuannya dulu karena ini darurat. Itu yang terkumpul atau misalnya yang tersalurkan akan jauh lebih banyak daripada hanya mengandalkan pemerintah pusat seperti itu. Tumben Mamang mendukung Mas Pram. Ya saya mah tidak menempatkan suatu daerah jadi antagonis, sedangkan Bapak Aing jadi protagonis. Tidak, ya kalau sejalan selaras mah saya dukung atau Mang Iwan. Gimana? Ini warung mantap. Iya, sok daerah lain ya. Disusul juga daerah lain untuk melakukan hal yang sama. Oke Mang, kita lanjut. Oke, siap. Nah, Bapak Aing sudah meluncur ternyata Mang ke NTT. Oh, sudah meluncur Bapak Aing. Oke, play. Walau
kita bareng Wali Kota Depok, Bang Sofyan Sauri. Nah, Pak Wali Kota Depok ini juga membawa bantuan untuk warga NTT yang mendapat bencana. Ya. Pak Wali, Siap. berapa dibawa? Alhamdulillah kita terkumpul 500 juta Pak Gubernur dari ASN Kota Depok, dari masyarakat Kota Depok yang melalui juga PMI. Mudah-mudahan kita terus mengumpulkan untuk selanjutnya kalau memang masih diperlukan dukungan termasuk juga dari Kota Depok bersama Provinsi Jawa Barat. Oh iya, ini keren banget nih. Warga Depok terima kasih ya, sangat memiliki empati bagi saudara kita yang di NTT. Jadi kita hari ini membawa titipan dana sebesar 4,5 miliar. 4 provinsi, 5 dari Depok. Mana yang lain teman-teman yang lainnya? Ada Pak, ada Pak. Hah? Mobil lagi. Siap. Ya. Hah? Kenapa? Gak ada kalau saya. Saya kalau pergi kemana-mana nggak pernah pakai protokol. Dadakan aja. Ada mobil ya ikut, nggak ada ya apes. Saya kagum sama warga NTT ini jujur-jujur. Sebentar lagi saya udah nyampe ke Subang, mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Deddy Mulyadi yang sudah menanggapi komentar saya atau teriakan saya di TikTok. Saya langsung ke rumahnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Deddy yang sudah mau membantu korban-korban bencana di NTT. Nah, saat Bapak yang meluncur ke NTT, ada nggak nih kira-kira striker yang menyerang ini, Mang? Nah, pasti para striker ini akan membuat framing, akan membuat cerita, wacana, dan narasi seperti ini. Gimana tuh, Bang? Ngapain sih Bapak yang pakai harus ke sana? Katanya kalau mau ngirim bantuan, kirim aja bantuannya, kan seperti itu pastinya. Ya, kirim aja uangnya, kan gitu ya. Atau kirim barangnya, kan gitu ya. Nah, kalau kata Mawang gimana tuh? Ya, tidak sesederhana itu, Perguso. Oh, gimana, Mang? Jadi begini. Bapak Aing membawa uangnya ke sana, tidak dibelanjakan di daerah asal atau di Jawa Barat dan dikirim barangnya. Agar apa? Agar perekonomian di daerah bencana tetap berputar. Karena uangnya dibelanjakan di sana. Itu pertama. Lanjut. Yang kedua, kenapa Bapak Aing harus turun langsung ke sana? Satu, untuk istilahnya memastikan apa yang dibawa tepat sasaran. Ya kan? Ya. Yang kedua, ya agar terobati gitu perasaan-perasaan sedih mereka yang di sana dengan kehadiran Bapak Aing. Ya secara Bapak Aing ya kan yang dipanggil-panggil kemarin teh. Oh, iya benar. Iya. Jadi bukan hanya sekedar uangnya atau bantuannya yang datang, orangnya pun kalau datang bisa jadi obat, Bang Iwan. Iya benar. Iya, karena kehadirannya sangat dinanti, kehadirannya sangat berarti. Seperti sebuah lagu. Kehadiranmu usir segala kehampaan. Ya artinya sebagai pengobat rindu lah orangnya datang ya. Iya sekarang gini, kalau misalnya Bang Iwan misalnya orang tuanya sedang bekerja di luar negeri, di Arab atau di mana misalnya gitu ya. Nah, tiap bulan dikirim uang aja. Ya kan oke lah tercukupi. Tapi kan ada yang kurang. Apa? Sosok. Gitu kan. Nah kalau sosok itu datang, lengkaplah sudah kebahagiaan. Termasuk bantuan bencana ini. Bantuannya datang, ya kan? Oke, terbantu. Tapi kalau sosoknya datang, lengkap. Kebahagiaan. Nah, apalagi kalau ada orang Jawa Barat di sana. Wis, gembira sekali kan begitu melihat Bapak Aingnya datang. Haru pasti. Tak terbayangkan bagaimana istilahnya bahagianya mereka gitu. Yakin Mang pasti bahagia. Iya, jadi gak usah didengerin para penyinyir mah. Gas terus pokoknya Bapak Aing lah. Terus kalau dibilang pencitraan, biarin, emang kenapa? Iya, emang kenapa? Gas terus pokoknya mah. Ajakeun we langsung lah. Oke Mang, kita lanjut ke hiburan. Oh, langsung hiburan. Oke, hiburan. Apa yang spesial dari hiburan nih? Ya, seperti yang saya janjikan sebelumnya ya. Ini sehari sebelum Bapak Aing berangkat ke NTT, itu sebelumnya Bapak Aing itu panjat pinang, Mang Iwan. Oh, gitu. Kacape. Ya nggak ada capeknya gitu.
Habis Panjat Pinang besoknya langsung terbang ke NTT. Iya benar. Nah, bagaimana keseruannya Bapak Aing Panjat Pinang? Kau mainkan? Oke, play. Ayo, ayo Ki, kita kemonkan Ki. Kameramen tiba banget. Wah, ini dia. Ayo. Ayo Bang Cahna, ayo aing. Toh, kan Bapak naik. Toh, menang tincak toh. Menang. Menang tincak toh. Ya, Pak. Oh. Kira ada tincak aing. Ayo, sok dua nana saya. Ayo dua nana kita berani. Dua nana. Wah. Aduh, ayo Emar, ayo. Ampun pemerintah. Ampun pemerintah. Ampun. Abi ngalah kaki itu. Ampun pemerintah. Kamu bujur sama kepala. Oke. Ayo. Benang coba. Bulin sama benang kunci kan. Dong bola Bapak. Bagian yang itu. Biar aja kami kaki nak rapet gila. Dicak si Rane. Aduh mah. Nah, benar ya Bapak Aing. Nah, itu Bang Yohan. Sampai jatuh bangun ya kan. Ya, jadi sebelum kita mengulas masalah video yang tadi, saya akan istilahnya mengcounter dulu ya para striker yang nantinya akan bilang ini pencitraan gitu kan. Yang bilang ini pencitraan silahkan masuk ke channelnya Bapak Aing ya, ke halaman channelnya. Nanti ada kolom pencarian, ketik Panjat Pinang. Nanti akan muncul itu video Bapak Aing Panjat Pinang. Scroll sejak kapan Bapak Aing Panjat Pinang ya, apakah sudah sejak dulu atau baru sekali ini? Tidak, sejak dulu sudah seperti itu. Tiap tahun Bapak Aing mah Panjat Pinang mah. Iya, bukan baru sekali ini, bukan baru sekali ini. Dia nyanyi lagi. Iya, udah dari dulu ya. Jadi stop bilang pencitraan, terserah itu. Iya, emang lah terserah. Nah, komentarinnya sekarang aja. untuk video yang tadi saya mau pertanyakan adalah itu dengkul siapa, lutut siapa yang nyodok muka Bapak Aing. Iya, cuma pas banget. Di tepat sasaran itu dengkul langsung kena muka. Aduh, ampun pemerintah. Oh, kan itu dengkul. Alah. Dan yang kedua ya, pemain masih semangat ya, para pemain masih semangat untuk panjat pinang. Pinangnya yang nyerah. Oh iya benar, pinangnya nyerah. Goler dia tidur. Berat menahan beban kayaknya dia. Ya karena pemainnya masih semangat, walaupun pinangnya sudah menyerah, akhirnya pinangnya dibangunin lagi, dibangunkan kembali, didiriin lagi. Bangunin lagi. Kata pinangnya, ampun, katanya aku sudah lelah. Paksa berdiri lagi itu pinang. Dengan goler. Akhirnya Bapak Aing naik di tir kedua, ya. Awalnya kan di tir pertama ya, langsung sekarang naik di tir kedua gitu, dan rubuh lagi. Jatuhnya lebih tinggi itu mah. Ya, endingnya kita nggak tahu karena videonya selesai sebelum hadiahnya dapat. Ada sambungannya kali.
Oke, lanjut, Bang. Nah, oke. Untuk selanjutnya, video selanjutnya adalah pada saat acara Agustusan, Mang Iwan, ada orang yang kehilangan istri. Kehilangan istri? Iya, dan tahu istrinya akhirnya ditemukan di mana? Di mana, Bang? Di sini. Play. Istriku banyak pinang. Bang Iwan dengar tadi teriakannya? Iya, dengar. Istriku, woy, ikut panjat pinang. Bangga dia jadi suaminya. Aduh, malah sampai ada yang komen di video itu, apakah aku harus ikut panjat pinang supaya suamiku bangga? Iya, kalau baca komenan lucu-lucu kadang-kadang, Bang. Iya, ternyata dicari-cari nggak ada, ternyata ada di atas. Di luar perkiraan BMKG. Tapi mau tahu bagaimana kronologisnya sampai istrinya nyangsang di atas, Bang Iwan? Gimana? Nah, beginilah kronologisnya. Play. Lihatlah ujian indahnya, makin mulainya menggelap. Nah, seperti itu kronologisnya. Bagaimana awalnya istrinya bisa ada di atas. Kalau ras terkuat udah maju, siapa yang berani ngalangin kan gitu ya. Itu dia. Oh, berikutnya, Bang. Ya, video selanjutnya ini adalah masih dalam lomba Agustusan ya. Di mana orang yang kesabarannya setipis tisu jangan ikut lomba ini. Lomba Apalagi yang nggak sabarannya banyak. emang kenapa? Ya, karena akan kacau jadinya, Bang Iwan. Kacau gimana? Ya, kita lihat seberapa kacaunya. Play. Mata di gua, picek. Mata di gua, picek. Mata di gua, picek. Mata di gua, picek. Waduh, iya kacau. Gimana, Bang Iwan? Beneran Yang kacau. tadinya lomba malah jadi tawuran. Iya bener, jadi tawuran air. Yang harusnya itu plastik berisi air itu mungkin untuk berapa kali lomba habis dalam sesaat. Nah, itu bikin kacau rencana juga, rencana panitia. Cret. Aduh, ampun. Usut. Lagian bapak-bapak suruh lomba kayak begitu. Mana sabar. Iya, awalnya mau berjalan baik, terakhir ya kacau beliau. Oke. Oke, Bang, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, Bang Iwan. Apa nih yang terakhir? Ini yang terakhir adalah keinginan netizen yang terkabul. Coba mainkan. Play. Waduh. Nah, itu Mang Iwan sesuai keinginan netizen. Mang Iwan jangan ketawa. Enggak, Bang. Emang enggak ketawa. Mamang juga jangan ketawa tuh. Enggak, saya enggak ketawa. Ah, itu ketawa. Jangan ketawa, Mang Iwan.
Kita sebagai umat yang beragama, apapun yang terjadi, ya walaupun itu musibah, kita harus tetap berucap syukur, Bang Iwan. Ah benar, harus mengucap syukur. Syukur tadi tuh nggak ada mobil ya kan. Dan masih syukur orangnya masih selamat gitu kan maksudnya. Bukan kayak gitu berucap syukurnya. Ya terus kayak gimana? Syukurin. Syukurin, bener lah. Setuju, saya juga syukurin. Ya, percaya tuh dah. Ya kita harus banyak maklum, Bang Iwan. Biasanya bocah-bocah yang tengil-tengil gini kalau bawa kendaraan ya, apalagi motor, biasanya itu karena mereka itu baru bisa atau baru dibolehin bawa motor. Oh iya, biasanya gitu. Ya, jadi harap maklum kalau banyak gaya. Iya. Ya, kayak apa ya? Kayak apa? Kayak pengantin baru. Pengantin baru? Ya karena mereka baru bisa dan baru dibolehin. Jadi harap maklum kalau pengantin baru banyak gaya.